saya kan saya mah dulu di gereja Mesianik. Nah, abang tahu nggak 9 buah roh? Tahu. Apa aja? Buah-buah Satu. itu. Iya apa? Wah, Waduh, nggak tahu nih. Kitab enggak gini loh. Kitab sinoptik aja nggak tahu itu Injil udah sinoptik fatal. nggak tahu. Iya, Injil sinoptik nggak tahu aja itu udah fatal loh Bang Yonat. Waduh. Jumlah kitab suci aja nggak tahu itu udah fatal. Sama kayak orang Islam nggak tahu baca Al-Fatihah tuh. Itu berbahaya itu ya. Jangan ada ke kita ini, kami berdua ini, buka camp ini, nama kami ini. Kalian Bang Yonatan Nandar ini walaupun dia pakai Yonatan Nandar, dia udah tahu nama aslinya. Kami terdaftar di dokumen negara. Kami nggak suka bohong-bohong gitu. Jadi kami lebih baik menaikkan orang yang bodoh tapi jujur ketimbang orang pintar tapi pembohong. Nah, kami tidak suka dengan seperti itu. Kenapa? Karena potensi pansos sangat besar pengaruhnya di komal-komal agama. Mengaku mualaf nanti dapat paus, dicintai umat, ujung-ujungnya merusak agama Islam dari dalam. Itu yang kami hindari. Begitu juga nanti ngaku-ngaku Kristen. Saya tadinya mualaf loh. Saya tanya Kristen, belum tentu. Kami akan uji dulu. Apa? Tahu Kristen? Kamu tahu Kristen apa? Kamu tahu nggak jumlah kitabnya? Nggak bisa. Berarti kamu bisa berbohong. Jadi jangan pikir ketika ngaku mualaf kami di sini langsung bangga, nggak? Langsung excited ya nih ya? Enggak ada. Saya apalagi. Iya. 9 Nggak bisa. buah roh aja nggak bisa nih. Aku mah bisa. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk 9 buah roh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Oye, 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 itulah buah roh yang ada 9. Oye, nah tuh bisa saya mah 9 buah roh. Masa abang Kristen nggak bisa? Masa kalah sama orang Islam? Jangan-jangan dia nggak tahu keluarga Yesus lagi. Tahu nggak saudara-saudara Yesus? Bahaya. Oye, 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 oye. Hah? Nah, tahu nggak siapa nama Bapak Yesus? Bapak tiri Yesus tahu nggak siapa? Siapa? Nama bapaknya Yesus? Bapak tirinya? Itu nggak usah mikir harusnya nih. Ya ampun, masa nggak tahu nama bapak? Kamu kayaknya bukan Kristen deh, nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh. Udah turun aja ya, kita nggak suka turun orang. Ya, dek, nanti ya. takutnya khawatirnya kamu punya ingin pansos gitu loh nanti. Iya. Nggak mualaf ini nih jangan nggak boleh. Kita nggak boleh membesarkan orang-orang MPD. Kita nggak mau mempermalukan orang nih intinya ya. Iya nggak mau kita dan kita juga nggak mau membentuk para NPD ya. Kita nggak mau. Iya. Ini gimana nih? Oya ya. Aku gini nih. Aku yang seimut ini tersakiti gara-gara laki-laki. Tidak. Ini Bang. Silakan. Halo. Siahaan. Boru siahaan. Silakan. Boru Sinaga. Iya. Ya, gimana Boru? Ya, malam Pak. Malam. Ya, silakan. Ini narasumbernya Uniripa. Silakan Boru. Ya, selamat malam Bang Tubuni. Hari ini kami umat Islam sengaja membuka komal untuk dialog lintas agama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dalam kaidah teologi supaya tidak ada penyesatan, pembodohan dan penistaan terhadap agama. Maka saya Ranger Pink, dia Ranger Hitam. Kami ingin kalian umat Kristen belajar di sini. Ya, bukan hanya belajar agama kalian, tapi juga belajar agama kami. Anda boleh bertanya, tapi kalau Anda orang awam, ketika kami menjelaskan jangan ngeyel. Kecuali kalian punya bantahannya, yaitu berupa antitesis. Tema kami sebenarnya hari ini bertanya kepada umat Kristen bahwa apakah Paulus itu adalah Mesias dan Bapa? Kami bisa buktikan bahwa dia mengaku Mesias dan mengaku Bapa, tapi kalian menganggap bahwa dia adalah Rasul saja. Maka ini yang jadi tema diskusi. Silakan Bang Tobuni mau ngapain? Silakan. Silakan Lae, kalau Boru itu perempuan. Kalau misalnya ada Uni nih dari Sinaga, Boru Sinaga. Kalau abang ini jangan Boru, tapi Lae. Oke Lae, silakan nanya sama Boru Rifa. Saya jelaskan dulu. Tubuni artinya dilahirkan oleh Boru Sinaga gitu. Oh gitu, yaudah. Ya. Silakan Bang Tubuni, abang mau bertanya, mau menjelaskan atau mau Tubuni, Boru Sinaga.
Ya, saya mau bertanya nih. Temanya ini Paulus. Saya udah baca tadi kisah para rasul tadi ya. Mm-mm. 9 ayat. Jadi dasar Bang Yonatan sama Bunda Ripa ini apa? Yang salah di sini mananya? Saya mau tanya. Oke, saya arahkan Anda, tolong Anda buka di kitab suci Anda, buka Matius pasal 24 nomor 4 dan 5, silakan dibaca sendiri, pelajari dulu, baru nanti saya akan arahkan Anda narasinya nanti, silakan. Iya, saya udah baca juga tadi kan. Maksud saya Ya, begini. nah saya ulangi ya. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan ayat kelima, di situ dikatakan Yesus memberikan informasi bahwa akan ada, artinya setelah dia nggak lagi dibumikan, nanti akan ada orang-orang yang mengaku Mesias dan orang itu banyak. Yang pertama. Yang kedua, akan ada nanti orang-orang yang pakai nama Yesus, bukan berarti namanya Yesus, tapi dia pakai nama Yesus buat kepentingannya dan dia mengaku Mesias. Nah, di manakah tergenapi ini? Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 20, 21 dan 22. Di pasal ke-20, Paulus menurut penulis kitab Lukas itu mengajarkan nama Yesus. Tapi di ayat ke-22, Paulus mengaku bahwa membuktikan dia adalah Mesias secara tekstual bahasa asli. Tapi di dalam kitab kalian, kata Hotius atau kata ganti itu dirubah menjadi nama Yesus. Bukankah dalam kitab kalian, di kitab Wahyu dikatakan jangan merubah firman Tuhan? Tapi secara terang-terangan LAI mengganti kata Hotius yang artinya adalah dia merujuk sebuah nama yaitu Yesus, padahal di teks aslinya tidak ada nama Yesus. Ini namanya apa? Kalau seandainya penekanan, kalau seandainya penerjemah kitab LAI ini menekankan bahwa dia yang dimaksud di situ adalah Yesus, maka harusnya kan diberi tanda kurung seperti Al-Quran, bukan merubah ayat. Yang terjadi adalah LAI merubah ayat. Kenapa? Ada kecurigaan dari kami bahwa sebenarnya di situ sedang ada kesaksian bahwa Paulus mengaku Mesias. Apakah Paulus mengaku Bapa? Ada, tertulis. Apakah Paulus mengaku terang dunia? Ada, tertulis. Apakah dia mengaku keturunan ilahi? Ada, tertulis. Bahkan dia mengaku bijaksana? Ada. Dia mengaku Bapa. Yesus larang jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi kepada muridnya, tapi dia mengaku Bapa. Kata Amsal, jangan kalian mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana. Bahkan dia mengaku anak Theos karena mengutip perkataan Epimenides kepada orang Yunani. Maka dari sini kita bisa buktikan bahwa si penyesat dan nabi palsu menurut Yesus semua kriterianya rata-rata hampir 99,999 dan 991 maka merujuk kepada Paulus. Kalau seandainya kalian bantah kami, maka tunjukkan kepada kami siapa nabi palsu yang membawa agama yang mengaku Mesias. Siapa nabi palsu yang dari Parisi, serigala berbulu domba, orang munafik? Siapa nabi palsu yang membawa-bawa nama Yesus? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mengaku nabi terakhir tidak pernah membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah. Tidak pernah mengaku Mesias, bukan ajaran Parisi, tidak kenal orang Parisi, tidak menjadi orang Parisi, bahkan bukan mengaku Yahudi. Maka di antara Paulus dan Nabi Muhammad, kalau kita Islam dan Kristen berbicara, yang lebih tepat dikatakan Nabi palsu 99,99 kali 1 dan 000 sekian, itu merujuk kepada Paulus. Bagaimanakah pendapat Anda? Silakan ditanggapi. Ya, yang saya tanggap tadi, Paulus ini mengarah ke Nabi palsu, Mesias palsu menurut Bunda Ripa tadi ya. Tapi menurut ajaran kami, menurut keyakinan kami itu rasul, kan begitu. Jadi saya memang tidak begitu memahami Alkitab. Tapi saya ini mau bertanya aja sebetulnya. Dasarnya tadi sebetulnya saya mau pelajari juga, kan begitu. Jadi tadi Bunda Ripa
tidak menyebutkan ayat-ayat tadi, jadi saya tidak bisa mencatat tadi sebetulnya. Capek-capeknya Bang ngomong. Ya tadi Bunda Ripa hanya menyebutkan namanya saja, contohnya di Amsal. Kan aku bilang, ya oke, aku tunjukkan nih. Kalau aku tunjukkan nanti tolong dicatat Bang ya. Aku tuh materi sebenarnya itu Matius 24, 4 dan 5 dan penggenapannya di Kisah Para Rasul pasal 9, 20, 22. Biar kita nggak, aku cuma menunjukkan betapa Paulus ini banyak sekali mengaku-ngaku bukan cuma Mesias, bahkan mengaku Bapa. Jangankan cuma ngaku Mesias, ngaku Bapa aja dia pernah. Itu yang kutunjukkan. Sebenarnya bukan itu tema kita yang tadi di Amsal ngaku bijaksana pun sebenarnya bukan tema kita. Tapi karena Anda minta ya udahlah saya kasih ya kan. Akhirnya kita melebar. Saya mau kita fokus di Matius 24, 4, 5 dan Kisah Para Rasul pasal 19, 20, 22 sebenarnya tadi. Tapi karena aku baik hati dan tidak sombong dan aku sangat imut, biar aku kasih Abang data kali ini. Apa yang aku sampaikan tadi itu ada data semuanya karena aku adalah Ranger Pink. Ranger Pink ya. Iya, kami umat Islam tuh nggak boleh Bang bicara pakai asumsi Bang. Berdosa kami nanti, penyesatan itu. Oh iyalah, Islam gitu loh. Benar katakan benar, salah katakan salah. Nggak yang membenarkan yang salah, menyalah-nyalahkan yang benar. Kayak Edis, kayak Oten. Nih, Abang baca nih, ya. Pertama, dalam perkataan Yesus ya, tidak boleh. Nih, Nabi, bentar. 1, tidak boleh mengaku sebagai bapak. Mana nih? Nggak boleh mengaku bijaksana. Abang baca Amsal pasal 3 nomor 7. Catat Bang. Buka Amsal. sendiri. Pasal 3 nomor 7. Coba baca kuat-kuat. Apa di situ? Ini saya nomor 7. Iya baca. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu dan sendiri bijak. Ya kan? Akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan, ya. Nah, sementara Paulus itu pernah mengaku bijaksana. Ini aku tunjukin. Mana nih? Mengaku bijaksana. Iya, benar. Iya, ini nih. Di mana ayatnya itu? Iya, sabar. Ya. Nggak boleh ya di Amsal mengaku bijak ya? Iya, tak Ngaku-ngaku bijak ya? Iya, tak boleh. Nah, mudah-mudahan dengan satu ayat ini sudah terbukti kalau Paulus mengaku bijaksana, Anda bisa bertobat ya, karena Anda mengakui bahwa Anda tidak mengerti tentang. Bentar, data aku nih. Mana ini data aku nih? Bentar Bang. Serak dataku Bang, pencet aku nih. Dulu. Loh kok hilang nih? Ntar ya. Iya. Aku ada PDF loh, kalau Abang mau aku kasih Abang PDF biar Abang baca semuanya bahwa seluruh nabi palsu menurut Yesus itu adalah Paulus. Kalau Abang mau, karena kalau kayak gini-gini kan sebenarnya banyak. Bunda Ripa Nah, kirim lewat buka mana? 1 Korintus. Nanti buka 1 Korintus pasal 10 nomor 15. 1 Korintus Pasal 10 nomor 15. pasal 10 nomor Pasal 10 nomor 15. nomor 15. Mm-mm. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Oh iya. Tuh. Di Amsal, janganlah kamu mengaku bijak, tapi Paulus mengaku bijaksana. Itu berarti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ngajarin berbeda? Nah, Paulus itu merampok, Abang tahu? Ya, betul. Tahu. Juga. Bukan, waktu dia sudah mengaku sebagai rasul dia tetap merampok. Bahkan dia minta dipuji dan bahkan Bang baca dalam kitab Abang, tidak boleh meninggikan diri sendiri loh. Nih ya. Jangan meninggikan diri sendiri. Dia nih Yesaya pasal 4, baca Yesaya 14 nomor 13 sampai 15. Yesaya 13 14. 14 13. Tidak boleh meninggikan diri loh. Menyombongkan diri itu nggak boleh. Paulus malah mengatakan sebaiknya kamu puji, kata dia. Minta dipuji dia. Berarti agak ada indikator kalau dia mengaku rasul itu untuk kepentingan pribadi gitu loh. Karena di awal memang dia sudah jadi jahat.
Nah, ini dari Bang. Hmm. Saya pelajari dulu, ya Bang. Pelajarilah abangku ya. Gini bang, pelan-pelan belajar itu pertama. Saran aku, mulailah abang cari dalil-dalil nih, dalil-dalil. Nanti ku kasih lah ini ya, ku kasih lah. Tapi kayak mana caranya ya? Mau nggak nyatat sekarang? Ku sebutin aja, catat aja. Catat aja ya. Ya, Oke. Nubuat nabi palsu dulu. Bikin di situ tulisan nubuat nabi palsu. ya. Tunggu. Ya, Oke, Bos. Aku kalau begini senang loh, tenang kita loh, berpahala kita kayak gini. Kalau ketemu orang kita yang ngeyel tuh berdosa kita. ya. Tak ada gunanya ngeyel. Mm-mm. Gak ada gunanya ngeyel. Iya, betul Kalau abangku. artinya kan begini. Penjelasan Bunda Ripa kan kembali ke saya pribadi. Ke abang nanti, betul. Ya, Ya, kan? abang catat aja, abang pelajari ayatnya sendiri. Nanti abang temui saya, bilang, ini salah nih, nggak kayak gini-gini. Ya, saya terima itu. Tapi setidaknya abang pelajari dulu. Saya kasih abang 5 ayat tentang nubuatan nabi palsu dan Ya. nubuatan itu ayat itu dipenuhi oleh Paulus. Pertama, Ya. nubuatan tentang bahwa nabi palsu itu orang Farisi, Matius 23:15. Orang Farisi ahli Taurat 15, meng- oke. ya. Aku bacakan singkat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Abang pelajari sendiri itu. Aku di sini membuktikan bahwa Kristen dan Paulus adalah yang dimaksud. Kenapa? Hanya agama Kristen yang datang dari orang Farisi, yaitu Paulus, yang diajarkan menyeberangi lautan, karena memang dia nyeberang lautan, dan masuk keluar Eropa, dan dia ke Eropa mengajarkan Kristen, dan orang Kristen menjadi orang terjahat sepanjang sejarah dengan adanya inkuisisi, genosida, kolonialisme. Itu nggak ada agama lain seperti itu kecuali Kristen. Lanjut, nubuatan yang kedua, Matius 7 nomor 15 sampai 21. Matius pasal 7 nomor 15. 7 nomor 15. Oke, saya Nah, baca nanti. nabi palsu ini menurut Yesus itu menyamar jadi domba, Bang, mengaku pengikut Yesus padahal dia adalah penjahat sejak semula. Dan di dalam Matius 7:15 sampai 21 ini dikatakan dengan tegas, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi Paulus yang berbuah buruk malah diakui berbuah baik oleh kalian. Artinya sebenarnya orang Kristen yang mengimani kerasulan Paulus itu sudah menentang perkataan Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon buruk berbuah baik. Tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Itu kenapa tidak mungkin Nabi Muhammad itu nabi palsu, karena dia sudah terkenal kebaikannya dari kecil, sementara Paulus terkenal kejahatannya. Tiba-tiba di Kristen diterima sebagai nabi rasul. Sementara Yesus ajarkan di Matius 7:15 sampai 20 itu tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ini bicara tentang penyesat dan nabi loh. Nah, lanjut, bukan berarti orang salah tidak boleh bertobat, itu beda konteks. Ini bicara penyesat. Roma pasal ini nih. Kalau kita lihat lagi nih, yang kedua, nubuatan ini tentang bahwa penyesat ini menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 4. Ini tadi yang kita bahas. Catat Bang, ada 3 ya. Ada 3 ini ya. Nah, kemudian nubuatan bahwa jangan ada yang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus di sana, bertemu Yesus di sini. Itu penyesat pasti. Tidak ada yang boleh mengaku-ngaku bahwa ada. Buktinya di Matius pasal 24 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus ngaku ketemu Mesias, kalian percaya. Oke. Matius 24 nomor 23. Ada berapa ayat, Dek Bang? Ada berapa ayat ciri-ciri nabi palsu? 4. ini. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya. Ya. Nubuatan tentang iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Berarti pendusta itu nabi palsu. Ya. Ya. Benar, Nah, seperti itu. coba tadi kita tentukan semuanya benar nggak diinikan Paulus atau Nabi Muhammad. Kita pelan-pelan. Tadi di nubuatan pertama Matius 23:15, Nabi Muhammad bukan Farisi. Semua Matius 23 nomor 15 dipenuhi Paulus. Farisi, munafik, mengajarkan Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia di tangan Paulus, bukan di tangan Yesus.
Ya. Kemudian Mau bertanya dulu nih Bunda Rifa. silakan. Memang Paulus seorang Farisi. Saya Parisi. pernah baca. Ini Parisi Saya nih. pernah baca. Dia orang marga Benjamin katanya. Bukan gini nih. Dia mengaku sebagai keturunan Yahudi dari suku Benyamin. Benyamin itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian sebagai serigala. Nabi palsu itu serigala berbulu domba. Ya. Anda tahu itu? Bahwa Benyamin itu adalah serigala? Tahu? Di mana itu ayatnya? Nah, ini dia. Di dalam kitab Kejadian, Benyamin itu serigala yang mengoyak-ngoyak. Paulus itu bisa dikatakan serigala berbulu domba karena memang keturunan Benyamin itu dikatakan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu petang dia membagi-bagikan rampasannya. Nah, Yesus berkata, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Si Paulus yang keturunan Benyamin yang serigala ngaku domba, ngaku pengikut Yesus. Jadi begini Bunda Rifa. Ini kan udah terpatri sama kita kan, sama Bang terdoktrin, iya saya tahu itu. patri sama ini kan sama pendeta-pendeta. Katanya Paulus Betul. rasul. Jadi begini. Sebentar saya potong boleh nggak Bang? Saya potong sedikit. Bang, Yesus itu hanya memilih 12 rasul Bang. Ketika dia hidup. Lalu ketika dia mau naik ke surga dalam kitab Abang, kalau Abang baca, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi aku meminta kepadaku penolong yang lain. Soter yang lain. Tiba-tiba nggak lama kemudian setelah dia katanya terangkat ke surga, padahal dia udah ngomong sama murid-muridnya, kalau ada yang aku message jangan kau percaya ya, hati-hati ya nabi palsu ya, hati-hati. Bahkan kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Berkali-kali lo diingatkan, dia tuh kayak serigala berbulu domba. Dari mana kalian tahu? Lihat buahnya. Kalau dia berbuah buruk, maka dia nggak mungkin berbuat baik. Kalau dia berbuah baik, nggak mungkin dia berbuah buruk. Yesus sudah ingatkan itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi tidak berbentuk manusia. Katanya di 2 ayat Bang, bahkan pengakuan Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus, 2 ayat kontradiksi loh. Betul-betul kontradiksi. Maka disinilah pembuktian bahwa Paulus terindikasi berbohong. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 9:22 tentang pertemuannya dengan Yesus, dia katakan orang yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Di ayat lain melihat tapi mendengar. Masa kesaksian dengan Tuhan bisa kontradiksi? Aku ketemu Pak Jokowi aja akan ku ingat itu. Dengan Pak Jokowi aku pakai baju apa, pasti kita ingat detail pertemuan kita dengan orang penting. Ketemu dengan Tuhan, masa kita bisa berbohong? Maka kalau kita berbohong Bang, omongan kita itu kontradiksi, bertentangan. Ya. Pasti nggak mungkin sama. Karena kita sedang merancang kebohongan di kepala kita kan. Makanya itu bertentangan itu. Apa-apa yang kita omongkan kadang jadi A, kadang jadi B. Ya, cara membuktikan seseorang itu berbohong gampang Bang. Omongannya tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten, maka itu tanda-tanda orang itu berbohong. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya. Nah jadi gitu Bang. Silakan Bang. Jadi nggak apa-apa, itu doktrin gereja Abang dari dulu. Masalahnya adalah begini, Bang, beriman itu kita harus membuktikan keimanan kita. Sayang sekali hidup kita yang singkat ini, ya, kita tidak peduli tentang agama. Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain berharap masuk surga dengan kematian anak Maria gitu loh. Masa abang mohon maaf nih, abang yang merampok, abang yang memperkosa. Masa Yesus yang nggak tahu apa-apa, dia yang dibantai, dihabisi untuk menebus dosa abang. Ada nggak hati nurani agama? Ada nggak menurut abang agama abang itu berkaitan dengan hati nurani? Sedangkan orang jahat aja dipukuli kita nggak tega. Ini orang benar yang nggak tahu apa-apa dihabisi nyawanya oleh Tuhan sendiri untuk menyelamatkan para penjahat. Kan nggak make sense, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Kita kan dua ini Bang yang membedakan kita dengan hewan. Yeah. Tapi kalau abang percaya Yesus terkutuk, abang lihat Galatia 3:13, Paulus sendiri mengatakan Yesus terkutuk. Paulus sendiri yang membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus berkata apa? Aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi.
Mana ada menggenapi itu sama dengan menghilangkan. Sementara Kristen meniadakan hukum Taurat. Alasannya seremonial lah yang ditiadakan, rohani-rohani nggak ditiadakan. Di dalam kitab Torah itu bang, itu petunjuk. Bukan rohani-rohanian saja, tapi juga jasmani. Jangan kau membunuh, jangan kau berdusta. Bukan cuma itu aja. Diberitahukan tutorial hidup yang benar menurut Tuhan. Walaupun kami tak sepenuhnya percaya bahwa kitab itu karena sudah bercampur. Tiba-tiba Yesus sendiri yang mengikuti hukum Taurat, dia meluruskan kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang melebih-lebihkan ajaran. Tiba-tiba Paulus membatalkan hukum Taurat, bersunat enggak lagi. Abang tahu kan sunat itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhannya? Tiba-tiba dibatalkan. Sunat enggak penting kata Paulus. Yesus sendiri bersunat. Jadi beragama itu memang pilihan pribadi, tapi kan kita pakai akal juga, hati nurani. Jangan kita nggak tahu apa-apa, nggak mau belajar, terus merasa yakin masuk surga, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Menurut abang, pendapat abang, ketika Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, masuk akal nggak itu ajaran itu? Istri abang ditampar, abang nggak boleh ngapa-ngapain, abang suruh kasih lagi pipimu sebelah dek, gitu. Nggak relevan. Memang untuk kehidupan sekarang sulit untuk Bukan sulit, nggak mungkin dilakukan. Contoh, ini secara logika nih. Kalau memang Tuhan yang sudah datang ke dunia, bang, apa manfaat Yesus itu hidup di Yerusalem 33 tahun loh? Merdeka enggak dari orang Roma. Terus setelah Yesus naik ke surga, hancur sama Raja Titus. Setelah Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius di Yerusalem, 372 Kristen, Yahudi, Islam hidup damai di situ bang. Berarti lebih bermanfaat Umar Ibnu Khattab daripada Yesus untuk kepentingan Yerusalem. Gara-gara Yesus dikatakan mati dan dimakamkan di situ bang, gara-gara itu tentara salib datang untuk mengambil makam Tuhan. Terjadi perang yang sangat keji bang, sama tentara yang bergambar salib di sini. Ngeri loh. Maka apa betul ada Tuhan pernah lahir di situ? Minimal seorang nabi aja yang lahir di Mekah. Sampai detik ini Mekah jadi tempat teraman dan kaya raya. Semua manusia tiap hari nggak berhenti datang ke situ. Berarti ada sesuatu yang apa ini? Nabi Muhammad itu dulu bersera itu Arab Saudi itu. Setelah ditaklukkan Mekah sama Nabi Muhammad, itu disatukan semuanya. Yesus datang 33 tahun sebagai Tuhan, apa manfaatnya buat peradaban? Yesus bangkit dan naik ke surga, manfaat buat peradaban apa? Ketika Nabi Muhammad meninggal dan belum bangkit, ajarannya bahkan membawa pencerahan di Eropa. Pada saat itu Eropa dalam kegelapan bang. Maka abang ingkari. Jangan abang merasa seperti iblis menjanjikan keselamatan tanpa berbuat baik bang. Karena iblis gak suka perbuatan baik. Lihat di Kristen. Bagaimana pendapat orang Kristen? Kita selamat bukan karena berbuat baik, tapi karena dipilih Tuhan. Padahal berbuat baik itu adalah sesuatu yang memang harus. Tiba-tiba mau berbuat baik nggak tetap masuk surga. Islam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Annalahum jannah. Kata Allah, barang siapa yang beriman lalu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, itu harus sejalan sebagaimana Yakobus mengajarkan. Dan apa kata Yakobus? Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus itu saudara Yesus loh. Tapi kata Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Yakobus sama Paulus saja bertabrak gini ajarannya. Makanya si Paulus pernah bertengkar sama Petrus gara-gara perkara ajaran yang berbeda mereka. Padahal katanya sama-sama dipilih Yesus. Abang tahu kisah Paulus bertengkar dengan Barnabas, bertengkar dengan Petrus. Petrus dikatai munafik, padahal Yesus memilih Petrus ketika Yesus hidup. Jadi ada kejanggalan dalam kitab abang. Dimulai dari gak jelasnya kitab ini. Ya, penulisnya gak tahu. Yang membukukannya menjadikan satu kitab gak tahu. Yang menerjemahkan di awal-awal gak tahu. Gimana mau bilang isinya benar? Bahkan andai pun kami taruhlah tidak peduli dengan ontologis atau asal muasal kitab abang, menggunakan ayat abang itu pun kami mampu memberitakan kebenaran Al-Quran. Apakah Yesus disalib? Kami bisa buktikan Yesus tidak disalib dalam kitab abang. Faktanya wajahnya sudah berubah ketika dia dari kematian bangkit, walaupun nanti dipercayai bahwa dia telah berubah wajah karena dia gini-gini.
Masalahnya wajahnya berubah kan? Makanya di Al-Quran itu dia diserupakan. Artinya dia bisa merubah wajah. Yang kedua, kami bisa membuktikan bahwa menurut Tuhannya orang Yahudi, kalau dia anak Allah, dia tidak akan dicelakai sedikit pun. Bahkan dia tidak akan dibiarkan terantuk batu, apalagi mati. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Tiba-tiba kalian percaya dia mati ditelanjangi dengan hina oleh orang Yahudi hanya karena Tuhan ini ingin melepaskan orang-orang jahat dari dosa-dosanya. Pertama sudah menghina keadilan Tuhan, seolah-olah Tuhan ini Tuhan yang tidak konsisten. Di perjanjian lama, orang berbuat dosa dimatikan sama dia. Tiba-tiba di perjanjian baru dia yang dimatikan karena orang berdosa. Bagaimana abang bilang ajaran ini make sense? Bagaimana abang mau bilang abang pasti masuk surga? Abang baca keselamatan menurut Yesus. Dalam kitab Matius pasal 7:21, kalau tidak salah. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi yang mengikuti perintah Bapakku. Maka kata Yesus, kalau ada yang bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah kalian pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apakah kami umat Islam akan dikenal Yesus? Sepanjang diskusi mulai dari 15 tahun lalu, kami sibuk memuliakan Yesus, bilang Yesus itu dimuliakan, gak ditombak, gak dikutuk, woi. Dia seperti yang diakui, dia manusia mulia, woi. Anak manusia suci yang dicintai Allah, calon surga, woi. Nabi. Sibuk orang Kristen, enggak, dia terkutuk, mati, nista, Filipi 26, dia direndahkan. Kami sibuk memuliakan Yesus, kalian sibuk menghinakan Yesus, dan kalian mengklaim masuk surga, kami dituduh masuk neraka. Berat saudara-saudara. Ketika Edis memfitnah, haleluya. Ketika ilmu diberikan, kami dituduh menipu. Ditanya mana bukti penipuan kami, gak bisa tunjukkan. Kami dituduh masuk neraka, kalian ngaku masuk surga, yang nuduh gak ada data. Berat bang. Kami ini menanggung resiko bang, kemarahan orang Kristen karena doktrin turun-temurun yang mereka imani, kami bongkar. Bahkan setelah ada debat-debat lintas agama, abang tahu muncul kelihatan mana yang oneness, mana yang Tritunggal, Marsionisme, mana Unitarian muncul. Dulu mana ada Kristen tahu itu oneness. Si Mikana aja, dia nggak tahu kalau dulu dia oneness. Nih orang yang bilang dia oneness nih. Gara-gara apa? Gara-gara kita diskusi belajar. Kalau bukan karena diskusi lintas agama ini, tidak mungkin orang Kristen tahu sekarang bahwa 60.000 terjemahan kitab kalian bersalahan, kata Profesor Dr. Yonatan Purnomo. Kalau bukan karena kami diskusi dari dulu dengan orang Kristen, tidak mungkin ketahuan bahwa kata Allah adalah kata yang diambil, diterjemahkan secara salah dari kata Theos, dari kata YHWH. Kalau bukan karena kami diskusi abangku, mungkin kalian selama ini gak tahu kalau di dalam kitab kalian Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Ratusan dalil kami tunjukkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun kalian belum pernah lihat. 1 Timotius pasal 6:16. Baca baik-baik itu. Bahwa dia berada di tempat terang, tidak pernah mati, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa dia itu? Bapa. Mikana bilang Bapa Yesus, Yesus bisa dilihat. Orang Tritunggal bilang Bapa itu pribadi pertama, Yesus pribadi kedua. Berapa tuh Tuhan kalian? 1. Pakai konsep Tertullianus yang sudah berpindah ke Montanis. Jadi buat apa bang kami ini menipu? Ada nggak manfaatnya? Abang mau Kristen, kalau kami beramal soleh kami tetap masuk surga. Nggak rugi Allah abang menyembah dia atau tidak. Tapi kami punya perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan cara hikmah. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Kami ini orang-orang berdosa bang. Tapi di dalam Islam sebanyak apapun dosa umat Islam, ujung-ujungnya kata Rasulullah dengan syafaatnya nanti kami ke surga. Kenapa? Kami tidak menyekutukan Allah. Tapi orang yang di luar Islam, kalau menjadi Kristen, pertama menghujat Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Tuhan Bani Israel itu manusia. Itu dosa besar tuh. Baca, barang siapa menghujat Tuhan, kata Tuhan Bani Israel, dihukum mati. Pernah dengar ayat itu nggak? Belum. Pernah dalam perjanjian lama?
menghujat Tuhan dihukum mati. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan Bani Israel itu yang mengatakan saya bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia? Penghujatan gak itu? Mengatakan Tuhan Bani Israel berkelamin, mati ditombak. Dosa, Bang. Kedua, kalau jadi Kristen itu menjadi orang penista, percaya bahwa Adam terkutuk padahal dalilnya nggak ada. Percaya Lut itu incest, padahal dia orang pilihan Tuhan. Percaya Nuh itu mabuk sampai kelihatan zakarnya dan mengutuk cucunya jadi budak. Hah? Percaya Daud ngambil bini orang padahal dia nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 sampai 30, 28 sampai 30. Percaya Ibrahim punya gundik dan berzina padahal dia kata Tuhan, barang siapa yang mengutuk kamu aku akan mengutuk dia, barang siapa yang memuliakan kamu aku memuliakan dia. Siapa yang memuliakan Ibrahim? Umat Islam. Percaya bahwa Yakub menipu. Percaya bahwa Yehuda berhubungan badan dengan menantunya sampai punya anak keturunannya sampai ke Daud. Percaya bahwa Yesus itu hasil anak keturunan hasil pezina. Jadi menjadi Kristen dalam perspektif Islam itu menjadi penghujat besar, menghujat Tuhan Israel, menghujat Tuhan semesta alam, menghujat nabi-nabi yang dicintai oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana kalian bisa mengaku kalian masuk surga, Bang? Isi keimanan kalian semuanya penghujatan. Yesus dikatai terkutuk Galatia 3:13. Bagaimana mungkin orang yang dengan hati kepercayaannya menghujat Tuhan dan hamba-hamba terbaik Tuhan itu kok bisa tenang-tenangnya ngaku masuk surga tanpa berbuat baik pula? Bang, Allah berikan akal dan hati gratis gak bayar. Pakailah. Gunakanlah supaya abang tidak menjadi ahli neraka yang kholidina fiha, kekal. Kita masuk ke Nabi Muhammad. Kalau betul Nabi Muhammad itu nabi palsu, Bang. Kalau betul dia nabi palsu, pertama, ya, tunjukkan bahwa dia pernah berbohong seperti Paulus. Kedua, kalau memang Nabi Muhammad itu nabi palsu, kenapa isi Al-Quran itu banyak jurnal ilmiahnya terbukti? Masa Nabi Muhammad bisa bilang matahari itu beredar pada garis edarnya? Emang dia pernah ke luar angkasa? Dia ummi loh, Bang, orang Arab biasa loh, Bang, gak pernah sekolah kuliah. Kata dia apa? Di dalam rahim perempuan itu ada halakah. Halakah itu apa? Seperti lintah. Ternyata setelah ada mesin USG dilihat zigot itu, Bang, calon bayi itu seperti lintah menempel. Kata Rasulullah, orang yang berdiri di depan matahari melihat seolah-olah matahari seperti terbenam. Dia gak pernah ke laut, Bang. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana kemudian awan itu berat. Awan dikatai berat sama Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita bilang, apalah salah ini Al-Quran, awan itu kan ringan. Ternyata secara ilmiah berat awan itu hampir 500 ton. Jadi ketika Al-Quran terbukti sepanjang masa secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Bahkan seluruh orang yang mencintainya percaya. Coba Yesus sudah menghidupkan Lazarus, turunkan roti dari langit, sudah jalan di atas ini menghardik badai. Nggak ada yang percaya muridnya aja 12 orang kabur ketika dia ditangkap. Artinya ada sesuatu yang ditambah-tambahi, yang dikarang ini. Tapi Nabi Muhammad, sahabatnya sampai mati bersama beliau, membela beliau. Bahkan ada yang mengorbankan diri untuk beliau. Berarti mereka tuh melihat secara langsung bahwa orang ini gak berbohong. Itu Nabi kami. Kalau Al-Quran itu bukan kalam ilahi, apa kata Al-Quran? Apakah kalian tidak mentadabur mengamati Al-Quran? Kalau ada kontradiksi di dalamnya, pasti dia bukan datang dari Tuhan. 1400 tahun orang Kristen itu, Bang, dari dulu itu sudah menyamar-nyamar dari Islam, belajar Al-Quran, Bang. Bahkan Snok Horgonye itu yang memberikan rahasia Aceh ke orang Belanda itu mengaku pura-pura Islam tuh. Dia belajar bahasa ini loh. Tidak sedikit orang Kristen ahli belajar Al-Quran. Ada mereka temukan secara kaidah ilmiah Al-Quran ayat satu dengan ayat lainnya kontradiksi. Kenapa kok bisa tepat? Kata Allah, Al-Quran tidak bisa ditiru. Ada tiruan Al-Quran seperti Bible Abang yang banyak tiruannya, apokrifanya. Kata Allah, Al-Quran ini terjaga. Ada profesor doktor yang bisa membuktikan Al-Quran itu terdistorsi. Sebagaimana Dr. Bart Ehrman menunjukkan Bible Abang rusak. Ditambahi, dikurangi, dirubah-rubah. Inilah gunanya kita diskusi. Orang-orang Abang ini adalah orang-orang yang dibutuhkan adalah ketenangan hati menerima kebenaran dulu. Oke, tolak saya nggak apa-apa sekarang. Tolak saya dulu. Tapi buktikan semua omongan saya.
bantah. Kalau nggak bisa bantah, ya udah. Berarti abang yang menolak kebenaran. Saya lepas diri gitu loh. Yang penting saya sudah sampaikan urusan abang, kemudian mengkaji sendiri. Begitu. Silakan bang. Minum aku dulu, haus kali aku loh bang. Saya naik ke sini kan begitu. Saya mau bertanya kan begitu tadi alasan saya. Jadi tujuan saya bukan hanya kalau memang saya awam kan begitu. Tadi saya sudah cari. Saya pelajari dulu. Siap. Nanti saya pelajari. Siap Kalau abang, misalnya boleh. Apa saya sudah dapat apanya nanti. Abang nanti cari saya nanti insya Allah. Di Komal Yonatan Nandar ini aja kita. Oke. Ya, Makasih, sehat-sehat Bunda. abangku. Sehat-sehat. Makasih. Semoga Allah Makasih, merahmati Bunda, ya. dan memberikan hidayah ya. Karena hidayah hanya datang dari Allah. Siap. Ya. Dan itu pun karena kita yang memilih kok ya. Terima kasih abangku. Saya turunkan ya. Ya. Capek-capek kami umat Islam memuliakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Iya, orang Kristen malah capek-capek menghinakan Yesus. Kami capek-capek memuliakan Yesus, kalian capek-capek menistakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Halo Heri, silakan. Apalagi jangan kayak tadi Heri, normal aja. Bukan normal, kayaknya ngomongin tak normal dari tes yang menyimak, tapi nggak ada yang masuk. Ya udah, saya tanya kamu kesini mau ngapain biar kita nggak panjang kali lebar. Mau ngapain kesini? Saya bertanya, Anda mau bahas apa? Oh, Bahas tentang nantang dia Paulus yang terindikasi sebagai nabi palsu. Mau ikut? Anda kan punya pertanyaan, Anda bisa jawab atau tidak? Di sini bukan saya yang lagi diuji, Bang. Sorry ya, gue bukan Makanya mahasiswi saya- yang lu kalau uji-uji memang seolah-olah lu Anda- dosen mau Anda- nanya-nanya gue harus jawab atau enggak. Anda di memberikan sini gue yang pertanyaan, ngajar tapi bukan Anda lu. bisa Lu menjawab pula apa nanya-nanya. tidak? Anda bisa Kamu menjawab apa kalau tidak? kamu nggak Kalau sanggup, Anda ya udah tidak turun bisa aja. Saya ini bukan orang yang menjawab, kau tanya-tanya. Bukan, aku bukan orang yang bisa kau tanya-tanya malam ini. Aku menginjili di sini. Kalau kau mau tanya-tanya kantor polisi sana. Ya. Tanya-tanya tentang kantor polisi. Kau pikir aku apa? Sudah nanya-nanya, kau nanya-nanya. Emang kau kecuali kalian itu berilmu, boleh nanya-nanya aku. Ini ngomong aja belepotan. Bisa tuh menjawab pertanyaan. Kalau aku bisa dan nggak bisa urusannya apa? Emang langsung jadi Kristen aku atau langsung salah agama Islam gitu? Halo. Gak bisa saudara-saudara. Berat. Jangan gila yang sungguh-sungguh. Tolong jangan gila dengan sungguh-sungguh. Halo Nando. Ya, halo. Assalamualaikum, Bu Ripa. Muslim